Nabi Zakaria alaihissalam ketika memohon rahmatnya berkata, surah Maryam ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Ini kisah Nabi Zakaria, sudah tahu belum? Hah? Bapak-bapak sudah tahu belum? Kisah Nabi Zakaria. Beliau menikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun. Waktu menikah, istrinya mandul, nggak punya anak. Nabi Zakaria alaihissalam ikhtiar secara manusia belum dapat, berdoa kepada Allah. Ya Allah, karuniakanlah saya anak dari istri saya ini. Tahu berapa tahun Nabi Zakaria berdoa? 10 tahun pertama belum dikasih, 10 tahun kedua belum dikasih, 10 tahun ketiga belum dikasih. Nanti 70 tahun berdoa baru dikasih. Jadi umurnya Nabi Zakaria 30 tahun nikah, 70 tahun berdoa, berarti umurnya berapa? 100. Istrinya umur 20 tahun waktu nikah, tambah 70 tahun 90 tahun. Nih ibu-ibu yang 90 tahun masih bisa hamil nggak? 90 tahun bukan main-main ini. Apa yang terjadi? Nabi Zakaria alaihissalam menanamkan dalam hatinya keyakinan tentang Robnya Allah, kemahakuasaannya Allah. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Di umur 100 tahunnya, istrinya 90 tahun dan mandul, apa yang dia bilang? Ini doanya, Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku, wahanal azmu minni, tulang-tulangku sudah lemah 100 tahun, sudah sangat lemah. Washta'ala ar-ra'su syaiba, rambutku sudah putih semua, gitu kan. Tapi apa yang dia bilang? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya, tapi saya tidak pernah mau putus asa dari doa kepadamu ya Allah. Kalau punya Al-Quran, buka dulu surah Maryam, kita baca 10 ayat pertama ya, supaya bisa lebih faham tentang kisah Nabi Zakaria ini. Surah Maryam surah nomor 19 ya, ayat 1 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Ini huruf-huruf terputus di awal Al-Qur'an, hanya Allah yang tahu maknanya, karena belum pernah Nabi SAW tafsirkan, juga para sahabat tidak menukil kepada kita. Sebagian ulama mengatakan ini nama lainnya surah Maryam atau surah Qaf ha ya ain shad. Lalu Allah ceritakan zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Coba ingat, baca, renungin penjelasan tentang Rabb Tuhan kalian kepada hambanya Zakaria. Ada apa nih Nabi Zakaria nih? Kita lihat, idnada rabbahu nidaan khafiyya, tak kala dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Di sini makna khafiyah lebih tepatnya adalah sembunyi-sembunyi. Kata ulama tafsir, kisah 10 ayat pertama surah Maryam ini menggambarkan waktu Nabi Zakaria sudah umur 100 tahun. Dia berdoa kalau lagi sholat, ya Allah, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, karuniakan aku anak dari istriku yang ini. Yang ini yang 90 tahun nih. Gitu kan? Kata para ulama tafsir, dia sembunyi-sembunyi karena kalau dia angkat suaranya, kaumnya dengar, kaumnya bilang Zakaria gila nih. Bagaimana minta anak dari Allah ya, melalui istrinya yang 90 tahun dan mandul. Qala Rabbi, lalu dia berkata, inni wahanal azmu minni, sesungguhnya tulang-tulangku sudah lemah, washta'ala ar-ra'su syaiba, rambutku semua sudah putih, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi saya tidak pernah mau kecewa, tidak mau berhenti berdoa padamu, yakin kalau kamu akan terima. Wa ini alasan kenapa dia mau minta keturunan, nggak ada keturunannya. Wa inni khiftul mawaliya min warai, saya khawatir kalau tidak ada penerusku nanti. Ilmu sudah aku dapatkan dari engkau ya Allah, tapi tidak ada penerusku, aku tidak punya anak. Dan alasan
Yang penting adalah wa kanat imraati aqira, sementara istriku adalah seorang yang mandul. Di sini dikatakan fahabli min ladunka waliya, maka aku minta engkau karuniakan aku anak dari sisimu, gitu kan? Di sini waliya adalah anak. Yarithuni, yang akan mewarisiku, wa yarithu min ali Yaqub, dan mewarisi sebagian apa yang telah diwariskan oleh keluarga Yakub, Nabi Yakub alaihissalam. Waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikanlah dia orang yang diridhai. Ya, maksudnya orang yang baik. Ini juga termasuk perintah kita minta kepada Allah diberikan anak yang baik. Lalu Allah terima setelah 70 tahun berdoa. Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan meroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Makna lainnya adalah belum pernah ada orang yang pakai nama Yahya. Nah, itu. Jadi di sini juga sebelum saya lanjutkan di ayat tadi selanjutnya ya, ayat ke-8 ini, Nabi Zakaria alaihissalam memberikan pelajaran kepada kita dengan perilakunya, dan Allah berikan pelajaran kepada kita. Kalau minta kepada Allah tidak ada yang mustahil, apa saja selama permintaan itu halal, gitu kan? Yang kedua, kalau apapun yang diminta kepada Allah, Allah tidak pernah berikan pas seperti itu. Bukan seperti manusia, misalnya kita minta 10.000 rupiah dikasih 10.000, kita minta semangkok makanan dikasih semangkok makanan, bukan begitu. Kita kalau minta sama Allah satu, Allah kasih 10. Asal satu syaratnya, setelah doanya ikhlas, setelah meminta yang baik, ada satu syaratnya, dia menikmati proses sampai titik terakhir. Jadi setiap kali Bapak Ibu bilang Robbi, atau wahai Tuhanku, wahai penciptaku, wahai menciptakan langit dan bumi, begitu niat mau sampaikan hajat, itu garis pembukaannya, startnya sudah ada. Setiap kali ada start doa, ada garis finish yang sudah Allah kasih. Masalahnya adalah siapa yang mau bertahan sampai garis finish. Mungkin finish ini seminggu, mungkin sehari, mungkin sebulan. Nabi Zakaria 70 tahun. Sementara dia nikmatin proses itu, tidak ada yang sia-sia. Karena doa dilihat hasilnya atau tidak, tetap juga berpahala karena ibadah. Bahkan sebuah riwayat menjelaskan hari kiamat nanti ada orang yang didatangkan diberikan banyak sekali pahala bergunung-gunung, dia nggak tahu dari mana. Dia bilang kepada para malaikat, dari mana nih? Saya tidak tahu ini pahala amal apa gitu. Kata para malaikat, ini doa-doa kalian yang belum kalian terima jawabannya di dunia. Dikasih bergunung-gunung. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, maka pada saat itu semua orang-orang itu berharap kalau semua doanya belum pernah dikasih di dunia. Tidak usah saya dapat di dunia dulu, untuk apa? Berarti apa? Tidak ada yang sia-sia, berdoa, nikmatin. Ada orang seminggu nih, garis finishnya 4 hari lewat, tinggal 2 hari lagi dia berdoa, 3 hari lagi, berhenti. Allah nggak terima doa saya. Su'udzon sama Allah. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan, kalau ada orang anaknya sakit 10 tahun dia berdoa belum sembuh-sembuh, dia bilang Allah nggak ijabah, itu bodoh dia. Kata Ibnu Qayyim, kalau dia tidak berdoa pasti anaknya sudah mati. Tapi karena doanya, ada mungkin musibah yang lebih berat, mungkin penyakitnya lebih berat, tapi Allah akhirnya redam itu dengan doanya. Dia bersabar sedikit, nanti sembuh itu. Seperti itu. Baik, selanjutnya ayat 8 dia mengatakan qala rabbi, dia ucapkan lagi wahai Rabbku. Lihat kalimat Rabb terulang-ulang terus. Wahai penciptaku, anna yakunu li gulam. Dia tanya kepada Jibril alaihissalam, coba tanya kepada Allah, bagaimana bisa saya punya anak? Sementara masalah utama saya adalah wa kanat imraati aqira, istriku itu mandul 90 tahun. Wa qad balagtu minal kibari itiya. Masalah lain juga, saya juga sudah terlalu tua sekali. Sperma saya ini masih ada bobotnya, nggak usah jadi anak. Jadi bahasa manusiawi dia bahasakan. Lalu kata Jibril alaihissalam, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a.
Tuhanmu berfirman, wahai Zakaria, demikianlah keputusanku. Tuhan berfirman, hal ini adalah mudah bagiku. Itu sangat mudah bagi Allah. Allah bisa membuat semua wanita melahirkan tanpa laki-laki. Bukan cuma Maryam alaihissalam, bukan cuma istri Nabi Zakaria hamil dalam kondisi tua. Siapa saja Allah bisa lakukan, berikan itu. Itu sangat mudah bagi Allah. Dan sungguhnya aku sendiri, kata Allah kepada Nabi Zakaria melalui Jibril, telah menciptakan kau dari sesuatu yang tidak ada sama sekali. Kau sendiri dulu tidak ada apa-apa, tapi jadi manusia seperti kamu. Nabi Zakaria karena senangnya, dia mengatakan, qala rabbi, dia bilang lagi, wahai Rabbku, ij'al li ayah, berikan saya tanda-tanda kalau istri saya hamil. Jadi saya nggak mau tunggu dia muntah-muntah, perutnya besar. Pokoknya begitu hari pertama hamil, detik pertama engkau kasih hamil, aku sudah tahu ya Allah, karena gembiranya. Apa kata Allah? Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Tanda-tanda kalau istrimu hamil adalah tiba-tiba saja engkau tidak bisa bercakap-cakap, engkau hilang suaranya, kamu tidak bisa bicara sama manusia, gitu kan? Selama 3 malam, padahal kamu itu sehat, hilang suaramu tiba-tiba. Itu tanda-tandanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat 10 ayat tentunya ya. Tapi ada ayat 11 yang kita kuatkan dengan itu. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Maka dia pun Zakaria keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberikan isyarat kepada mereka, hendaklah mereka bertasbih waktu pagi-pagi dan petang. Maksudnya dia keluar pada saat itu mengatakan, saya ini 3 hari nggak akan bicara. Kalau hilang suara saya tidak bisa ingatkan kalian, saya tidak bisa berdakwah, maka dari sekarang saya sampaikan, jagalah zikir pagi sore itu, gitu kan? Diingatkan begitu. Ini kurang lebih gambaran tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita semua tentang bagaimana luar biasanya ya, kalau orang sudah yakin tentang rububiyahnya Allah dan menggantungkan dirinya kepada sang pencipta yang satu itu. Dan enaknya Bapak Ibu sekalian, kita nggak punya rob lain, nggak usah repot-repot, satu saja Allah. Udah dia saja yang disembahin, dia saja yang ditakutin. Tinggal ikutin panduannya, kitabnya Al-Quran sudah ada, sunnah nabinya, utusannya sudah ada, tinggal ikutin. Kerjakan perintah, dapat kebahagiaan dunia, dapat juga kebahagiaan akhirat, dan tinggalkan larangan, juga bertambah lagi nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berpikir orang kafir itu dalam keadaan nikmat ya. Sama sekali. Orang kafir kalaupun mereka punya makanan, orang beriman juga punya makanan. Orang kafir punya kendaraan, orang beriman juga punya kendaraan. Cuma harus adil dalam mempertemukan antara diri kita dan keadaan kita dengan orang-orang kafir itu. Misal, ada orang miskin, pendapatan dia mungkin 500.000 atau 300.000 misalnya sebulan, susah sekali, pas-pasan, mungkin cuma 10.000 per hari misalnya dia dapatkan, 300.000 per bulan. Dia melihat tetangganya orang non muslim yang punya mobil Mercy, rumahnya mewah. Ini nggak adil namanya, kata ulama. Dia harus pertemukan dirinya dengan orang kafir yang sama dengan keadaan dia, yang punya 10.000 per hari. Nah dia baru tahu nikmatnya Allah tuh. Dan kita harus adil mempertemukan orang kafir yang kaya dengan orang muslim yang kaya. Nah itu baru berimbang, baru kita lihat nikmatnya Allah di situ. Pasti beda. Kalau orang beriman Bapak Ibu sekalian tidak dapat makanan, susah hidupnya, sakit terus, mungkin orang tidak ada yang beriman. Tidak kok, orang beriman tuh enak, nikmat, makan, minum, tidur, sudah enak gitu kan. Nikmatin cuma yang halal, sudah terpandu dari bangun tidur sampai tidur, sudah tahu mati masuk surga abadi, nikmat yang tidak bisa dihitung lagi. Siapa yang tidak mau jadi orang beriman? Ini bodoh benar, gitu kan? Luar biasa. Makanya kata Nabi SAW, kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Kalian semua pasti masuk surga kecuali yang nolak, nggak mau. Kata para sahabat, wa may yaba ya Rasulullah, siapa tuh orang bodoh yang nolak ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Siapa yang patuh padaku, ikutin perintah-perintah Allah, dia terapkan dalam kehidupannya, nanti mati masuk surga tuh. Dan siapa yang menolak ajaranku, tidak mau menerapkan dalam kehidupannya, nggak mau terima perintah Allah, maka dia berarti menolak, dia akan masuk neraka, nolak masuk surga gitu. Dalam firman lain juga, masih kisah Nabi Zakaria, dalam surah Al-Anbiya 89. Coba kita buka surah Al-Anbiya ya. Al-Anbiya surah nomor 21 ya.
Saya bacakan Al-Anbiya surah ayatnya ayat 89, tapi di sini kita tambah sampai ayat 90, 89 sampai 90 ya, tambah satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Zakaria id nada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Tuhanku, ingatlah kisah Zakaria tak kala ia menyeru Tuhannya, wahai Rabbku, penciptaku, janganlah engkau membiarkan aku hidup sendiri, dan engkaulah waris yang paling baik, pemberi kewarisan yang paling baik. Kita lihat di sini adabnya para nabi-nabi itu kalau berdoa tidak pernah menghardik Allah. Jadi kalaupun dia mengatakan, ya Allah jangan engkau biarkan aku tidak memiliki keturunan, dia tidak bilang karuniakanlah aku, kasihlah aku ya Allah sebagaimana kau kasih yang lainnya, tidak. Dia cuma mengatakan, dan engkau sebaik-baik pemberi warisan. Artinya engkau kasih anak laki-laki aku terima, anak perempuan aku terima, yang penting ada keturunan engkau kasih. Kata Allah, fastajabna lahu, lalu kami terima dari Zakaria. Perhatikan, Nabi Zakaria ini hanya minta anak saja, karena dia nikmatin prosesnya sampai garis finish dari doanya. Maka yang terjadi, perhatikan, Allah kasih plus 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 banyak sekali. Wa wahabna lahu Yahya, kami karuniakan dia anak yang bernama Yahya. Tadi kan Nabi Zakaria minta anak saja, tapi Allah kasih nama dari Allah, dari langit. Tidak ada nama Yahya sebelumnya. Ini berarti kelebihan, plusnya. Plus yang lain, wa aslahna lahu zauja, dan kami perbaiki keadaan istrinya. Kata ulama tafsir, ada 10 Allah perbaikin keadaannya istri Nabi Zakaria. Pertama, dari lemah menjadi kuat, dari mandul menjadi subur, gitu kan? Kemudian Allah berikan kemampuan untuk menghadapi hamil itu. Kemudian Allah mudahkan melahirkannya, karena Nabi Yahya waktu lahir itu tidak melalui proses, tidak ada bidan yang bantu. Dia keluar dengan sangat mudah, dan tiba-tiba tali pusarnya sudah tidak ada, sudah dimudahin sama Allah SWT. Lalu Allah mudahkan lagi istrinya Zakaria mendidik dan membesarkan Yahya, gitu kan? Dan sebagian ulama menambahkan yang dimaksud dengan wa aslahna lahu zauja, istri Nabi Zakaria orangnya sedikit emosional. Allah Subhanahu wa taala hilangkan sifat buruknya itu. Makanya sebagian ya ulama mengatakan, siapa yang memiliki pasangan yang kurang berkenang bagi dia, dia boleh mengatakan aslih li zaujati. Kalau bapak-bapak misalnya, dia mengatakan perbaikinlah keadaan istri saya, menggunakan doa Nabi Zakaria. Ini aslih li zaujati. Kalau ibu-ibu mengatakan aslih li zauji, yani aslih ini artinya perbaiki keadaan sesuai dengan yang kau inginkan ya Allah suamiku. Apa sebabnya Allah Subhanahu wa taala menerima Zakaria alaihissalam dan memberikan apa yang dia inginkan? Bukan karena dia nabi, nabi kan contoh, salah satunya ya, tapi penyebab utamanya kata Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu satu keluarga, dia dengan istrinya paling suka berlumba-lumba mengerjakan kebaikan yang telah kami perintahkan. Semua yang Allah perintahkan kejar, wajib atau sunnah. Yang Allah larang tinggalkan. Wa yad'unana ragaban wa rahaba, dan tidak pernah putus asa dalam berdoa, dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Wa kanu lana khashi'in, dan juga mereka selalu tunduk dan khusyuk kepada kami.